Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Wibowo dengan NIM 246151057 dari Tadris Bahasa Indonesia semester 3 kelas B. Di mata kuliah keterampilan membaca membahas mengenai 6 macam membaca, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca bahasa, dan membaca sastra. Di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai membaca bahasa. Sebelum masuk ke praktik membaca bahasa, kita perlu mengenali dulu apa itu membaca bahasa, apa saja ciri-cirinya, dan bagaimana langkah-langkah untuk membaca bahasa. Kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian membaca bahasa. Apa itu membaca bahasa? Membaca bahasa adalah kegiatan memahami struktur kata, tata bahasa, gaya bahasa, kosakata, dan juga tanda baca. Fokus utama dalam membaca bahasa itu tidak pada ide pokok, melainkan pada tata kebahasaannya. Jadi, ketika pembaca memahami mengenai membaca bahasa, mereka akan lebih memahami detail bahasa dalam makna secara lebih mendalam dan tepat. Lalu, ciri-ciri membaca bahasa. Yang pertama yaitu memperhatikan ejaan dan tanda baca dengan seksama. Yang kedua, menganalisis struktur dan pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh penulis. Yang ketiga, mengidentifikasi gaya bahasa atau majas. Yang keempat yaitu mengkaji makna yang sesuai dengan konteks kalimat. Untuk langkah-langkah membaca bahasa, langsung saja saya praktikkan. Yang pertama yaitu membaca perlahan-lahan agar mendapatkan pemahaman awal. Buku yang akan saya baca yaitu berjudul Sepasang Angsa Putih untuk Palupi, karya Marliana Kuswanti, pada halaman 223, paragraf terakhir, yang berbunyi, "Tapi selalu ada saat ketika riuh tepuk tangan tak ubahnya siksaan badai guru. Ternyata menjadi dua batang beringin yang membesar dan menjulang bersama, satu di sini dan satu tetap di sana, menua bersama dan tak saling melarikan diri. Sama sekali tak semudah yang pernah dibayangkan." Langkah yang kedua yaitu memperhatikan struktur, ejaan, dan tanda baca. Kita akan membahas mengenai struktur bacaannya terlebih dahulu ya. Dalam bacaan yang saya baca tadi terdapat dua kalimat. Yang pertama yaitu, "Tapi selalu ada saat ketika riuh tepuk tangan tak ubahnya siksaan badai guru." Kita bahas mengenai klausa induknya terlebih dahulu. Klausa induknya ada pada selalu ada saat, yang terdiri dari pola keterangan waktu, yaitu selalu, lalu ada predikat, yaitu ada, dan subjek. Subjeknya yaitu saat. Predikat ada maksudnya adalah verba intransitif yang menyatakan keberadaannya. Lalu klausa anak. Klausa anak berbunyi, "Riuh tepuk tangan tak ubahnya siksaan badai guru." Maksudnya adalah klausa anak ini berfungsi sebagai keterangan waktu yang menjelaskan saat pada klausa induk. Lalu inti klausa anak. Inti klausa anak yaitu ada riuh tepuk tangan, yang artinya subjek. Riuh tepuk tangan itu adalah perumpamaan. Perumpamaan ya teman-teman. Lalu tak ubahnya. Tak ubahnya adalah predikat. Verba semintransitif, berarti sama dengan. Tak ubahnya itu berarti sama dengan. Lalu ada siksaan badai guru. Siksaan badai guru ini menjadi pelengkap, melengkapi makna predikat tak ubahnya. Jadi tadi kan dibacanya riuh tepuk tangan tak ubahnya siksaan badai guru. Lalu struktur yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi tapi pada awal kalimat menunjukkan pertentangan atau pergeseran fokus dari konteks sebelumnya. Lalu kita masuk ke kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua berbunyi, "Ternyata menjadi dua batang beringin yang membesar dan menjulang bersama, satu di sini dan satu tetap di sana, menua bersama dan tak saling melarikan diri, sama sekali tak semudah yang pernah dibayangkan." Lalu kita masuk ke kalimat yang kedua yang berbunyi,
ternyata menjadi dua batang beringin yang membesar dan menjulang bersama, satu di sini dan satu tetap di sana, menua bersama dan tak saling melarikan diri, sama sekali tak semudah yang dibayangkan. Kita masuk ke dalam unsurnya terlebih dahulu. Yang pertama, keterangan penegas. Ternyata pada awal kalimat itu menunjukkan fakta baru atau realitas yang disadari, maka digambarkan dengan kata ternyata. Lalu yang kedua, subjek. Subjeknya terdapat pada menjadi dua batang beringin dan tak saling melarikan diri. Maksudnya menjadi dua batang beringin yang membesar dan menjulang bersama, satu di sini dan satu tetap di sana, menua bersama dan tak saling melarikan diri. Frasa nominalisasi yang sangat panjang ini adalah pokok pembicaraan atau hal yang dinilai tidak mudah, begitu. Lalu struktur yang ketiga, predikat. Predikatnya pada kata tak semudah, yang artinya frasa adjektiva yang menjadi inti predikat. Lalu ada keterangan. Keterangannya terdapat pada kata sama sekali, yaitu keterangan intensitas atau penekanan yang menekankan ketidakmudahan. Lalu yang terakhir, pelengkap atau objek, yaitu berbunyi yang pernah dibayangkan, melengkapi makna predikat tak semudah. Jadi tak semudah apa sih gitu? Tak semudah yang pernah dibayangkan. Lalu kita masuk ke dalam analisis tanda baca. Di dalam kalimat yang panjang ini sangat krusial untuk tanda bacanya ya. Ada yang pertama, tanda baca koma. Tanda baca koma dalam bacaan ini itu digunakan untuk memisahkan keterangan sisipan atau perincian dalam kalimat panjang, yang mana menjelaskan posisi dan memisahkan klausa-klausa yang berderet. Contohnya pada bagian menjulang bersama, koma, satu di sini dan satu di sana, tetap di sana. Lalu koma lagi ada menua bersama dan tak saling melarikan diri. Itu kan klausanya berderet, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Lalu yang kedua ada tanda titik. Tanda titik dalam kalimat ini digunakan dengan tepat. Lalu yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung. Di dalam kalimat panjang ini ada 3 konjungsi atau kata hubung. Yang pertama ada tapi, yang kedua ada konjungsi ketika, dan yang ketiga ada konjungsi ternyata. Dalam konjungsi tapi, konjungsi koordinatif di awal kalimat yang menunjukkan mengenai pertentangan atau pergeseran fokus dari konteks sebelumnya. Lalu untuk konjungsi ketika disebut juga konjungsi subordinatif yang memperkenalkan klausa keterangan waktu. Lalu konjungsi ternyata. Konjungsi ternyata adalah konjungsi antar kalimat yang berfungsi sebagai penegas atau penanda kesadaran akan fakta yang tidak terduga. Lalu kita masuk ke dalam analisis kosakata dan diksi. Nah, pilihan kata dalam kalimat ini menggunakan diksi yang kaya citraan dan simbolis. Yang pertama saya menemukan riuh. Riuh dalam kaidah diksi berarti kata sifat yang bermakna ramai atau gaduh. Nah, dalam konteks ini, riuh merujuk pada sorak-sorai atau tepuk tangan yang meriah, atau kemeriahan atau kebahagiaan di permukaan. Lalu yang kedua, siksaan. Siksaan dalam kaidah diksi bermakna kata benda yang artinya penderitaan batin atau fisik yang hebat. Dan dalam kalimat ini kontras dengan riuh. Siksaan menunjukkan penderitaan atau ketidaknyamanan yang dirasakan di dalam batin bukan luar. Lalu ada badai guruh. Badai guruh adalah frasa benda yang menciptakan citra, kekacauan, dan kerusakan yang besar, digunakan secara kiasan untuk menggambarkan intensitas penderitaan batin yang setara dengan bencana alam. Lalu ada beringin. Beringin adalah kata benda yang berarti nama pohon. Nah, digunakan sebagai simbol atau metafora untuk mewakili keteguhan, kekuatan, kebesaran, dan ikatan kekal dalam hubungan pasangan. Lalu ada menjulang.
Menjulang adalah kata kerja yang bermakna tumbuh tinggi atau menjulang ke atas. Nah, diksi ini efektif untuk memberikan citra pertumbuhan dan pencapaian yang besar dan mengesankan. Lalu yang terakhir, melarikan diri. Frasa verba yang berarti pergi menghindar. Dalam konteks hubungan, frasa ini bermakna menghindari tanggung jawab atau berpisah. Dalam kalimat ini sendiri banyak sekali kosakata yang bisa dikaji, tapi saya memilih ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata tersebut yang saya jabarkan. Lalu kita masuk ke analisis gaya bahasa atau majas. Jadi dalam kutipan ini, majas memperkaya makna penderitaan batin dan keteguhan. Yang pertama ada majas simile atau perumpamaan dengan bunyi riuh tepuk tangan tak ubahnya siksaan badai guru. Artinya adalah perbandingan eksplisit menggunakan tak ubahnya atau sama dengan membandingkan kemeriahan luar tepuk tangan dengan kekacauan atau penderitaan batin. Batin digambarkan dengan badai guru. Lalu ada metafora atau perbandingan langsung. Pada kalimat dua batang beringin, yang artinya penggunaan pohon beringin secara langsung untuk mewakili pasangan yang kuat, teguh, dan tahan lama tanpa pembanding. Lalu yang ketiga ada paralisme atau pengulangan bentuk pada kalimat bersama. Itu kan ada dua bersama. Jadi pengulangan kata bersama pada frasa membesar dan menjulang bersama serta menua bersama ini berfungsi untuk menekankan tema konsistensi, kebersamaan, dan ikatan. Lalu yang terakhir ada hiperbola atau berlebihan, yaitu pada kata siksaan badai guru. Yang artinya bisa digolongkan sebagai hiperbola karena dilebih-lebihkan. Jadi, membaca bahasa membuat kita lebih peka terhadap keindahan, ketepatan, dan juga kedalaman makna yang ingin disampaikan penulis melalui struktur dan pilihan katanya. Sekian praktik membaca bahasa dari saya. Bila ada kurang dan kurang tepatnya pembahasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.